Jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru tentang Islam yang kami hadirkan secara rutin. Kami berharap bahwa channel Pecinta Ilmu dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Anda semua dalam menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kesuksesan spiritual. Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel Pecinta Ilmu. Allah SWT mempertemukan kita semuanya di tempat yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita semua ilmu yang berkah dan manfaat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Ayo. Kemudian setelah yang kemarin kita semua membahas tentang adab-adab tidur. Begitu juga dengan sunnah-sunnahnya. Jadi dalam kita belajar itu ada yang wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang bagian daripada adab. Maka ketika tiga-tiganya ini dipenuhi, maka akan menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Dan inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bersama, kalau orang-orang itu kalau mau tidur, maka ada surat-surat yang dibaca, ada doa-doanya dulu. Setidak-tidaknya, kemarin sudah kita garis bawahi, setidak-tidaknya kita paling enggak baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena itu mencukupi kita. Nah, makna mencukupi itu, ada yang mengartikan mencukupi dari Qiyamul Lail, juga ada yang memaknai maknanya mencukupi itu adalah mencukupi, yaitu menjaga kita dari segala macam bahaya. Itu apabila kita sebelum tidur membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan harus hafal, semua harus hafal ini. Jangan sampai nggak hafal, karena ini amalan yang sangat besar nilai. Kalau sampai nggak hafal, kita dalam kerugian berarti. Kemudian baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Nah, makanya baca ayat kursi itu berarti dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu baca Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain. Bagaimana yang diamalkan sama Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau memang ada kelonggaran waktu juga bisa baca surat Tabarok. Surat Tabarok itu adalah surat yang siapapun yang baca itu, maka surat ini akan menjadi pembelanya nanti di alam kubur. Ini surat yang akan menyelamatkan seseorang di alam kubur. Kemudian dalam keadaan suci, setelah itu ketika tidur dalam keadaan zikir. Katakan orang yang tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan zikir, maka ketika dia tidur rohnya itu ke arsy, yaitu ke arsy, sholat, dan dia tercatat dapat pahala sholat sampai dia itu bangun. Anda kalau tidur kurang lebih total durasi berapa jam? 5-6 jam ya kan? Pernah enggak sholat 5-6 jam? Pernah? Enggak pernah. 3 jam? Enggak pernah. Nonton film India 3 jam? Drakor? Wah, deh. Sholat? Nah. Nah, ini kalau punya ilmunya, tidur aja itu bisa bernilai seperti sholat kalau punya ilmunya. Gitu. Mana juga kita jelaskan, Izzuddin bin Abdul Salam itu dapat Allah Ta'ala dibuka pintu semangat untuk belajar hingga menjadi seorang ulama, itu karena mengamalkan mensucikan diri dari hadas setiap akan tidur. Dan juga sebenarnya ketika mau tidur itu cek tempatnya kasurnya itu kemudian dibersihkan. Membersihkan pakai tangan pun juga nggak ada masalah. Itu termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Sekarang kata beliau, "Fa idza istaiqadta," jika kamu sudah bangun, maka kembali seperti yang telah diajarkan kemarin. Dari mulai bangun tidur. Imam Ghazali khusnudzan, dikira kita masih ingat semua kita. Ya ingat dikit-dikit ya, mulai bangun sebelum subuh kalau bisa, kemudian satu melaksanakan sholat subuh, kemudian satu ada zikir, setelah itu dari pagi, nah itu dilakukan setiap hari. Wadawim ala hadza tartib baqiyata umurik. Baqiyata umurik, kamu ikuti aturan-aturan ini sepanjang hidupmu. Fa in syaqqat 'alaikal mudawamah fasbir sabral marid ala mararatid dawa intidharan li syifa. Kalau kamu itu nganggap, waduh, punya amalan-amalan banyak gini kok berat ya? Ya kamu sabar. Seperti sabarnya seorang yang sakit, yang sakit, dia itu mau merasakan obat yang pahit agar dia itu menanti kesembuhan.